Jadi hari ini kita diberikan kesehatan dan semoga pembelajaran kita berlangsung dengan lancar dan baik. Baik, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen kalian. Oke, Mubarak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Jadi doanya seperti biasa ya. Coba ketua kelas silahkan dipimpin. Jadi kita hari ini adalah sebelum kita mulai pembelajaran, maka Ibu harap dirapikan semua pakaiannya. Nah, seperti ini, siapa namanya? Ubay, silahkan dimasukkan dulu nak pakaiannya. Kemudian dinaikkan semua bukunya yang berhubungan dengan pelajaran PAI, yaitu pendidikan agama Islam. Jadi dinaikkan bukunya nak ya. Oke, Mubarak. Hadir Bu. Alfira. Hadir Bu. Aida. Baiklah, sekarang nak seperti pembelajaran kita biasanya, terlebih dahulu kita akan tadarusan bersama. Kita buka surah Al-Baqarah ya, ayat 4 yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Surahnya. Iman kepada Rasulullah. Ya, apa itu iman kepada Rasul Allah? Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai bahwa Rasul Allah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya agar dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang lainnya bagaimana? Masih ingat semua? Iya Bu. Oke, alhamdulillah baik. Kemudian ada seleb ini yang kurang perhatikan, sepertinya begadang ya. Kalau begitu kita yang gaungkan dulu ILS pada kita supaya semuanya semangat ya. Iya Bu. Oke, jadi sebentar nak, ketika ibu ucapkan semua nama Muju, maka kalian katakan berjuang. Siap? Siap. Baik, oke. Semangat Muju? Berjuang. Ya, semangat Muju? Jaya. Semangat Muju? Mantap. Semangatku? Yes, yes, yes. Masih mengantuk? Tidak. Sudah bersemangat? Semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk materi, ibu akan bertanya dulu, apa itu iman? Coba, tahu semua apa itu iman? Coba angkat tangannya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu iman? Fadila, silakan. Adapun iman menurut pengertian istilah yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Alhamdulillah, apa yang ibu sampaikan minggu lalu berarti betul-betul diperhatikan, terbukti dengan literasinya ada yang mampu menyebutkan apa itu fungsi iman. Selanjutnya adalah yang perlu kita ketahui pada pembelajaran hari ini adalah bisa mengetahui apa makna Al-Quran dengan benar. Jadi Al-Quran adalah merupakan suatu kitab suci Allah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umat muslim. Oke, bisa dipahami nak? Nah, selanjutnya adapun keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku kehidupan sehari-hari adalah, ada yang sudah pernah baca? Kita percaya akan isi-isi yang terkandung dalam kitab Allah dan keterkaitannya dan menjalankan isi-isi atau makna yang terkandung dalam kitab Allah dan peduli adalah termasuk kitab-kitab Allah. Oke, alhamdulillah. Jadi saya harap nak semua teman-teman ketika misalnya hari ini ibu memberikan materi maksudnya pada hari berikutnya, pada pertemuan berikutnya, maka ibu berharap kalian mempunyai literasi yang banyak ya sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Alhamdulillah terbukti ada beberapa teman yang ibu perlu menjelaskan tapi mampu untuk memberikan jawaban
kesimpulannya adalah kita meyakini dari kesimpulan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitabnya kepada rasulnya untuk umat manusia sebagai pedoman. Oke, untuk dijadikan pedoman kepada umat kita. Berikan aplaus untuk temannya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD atau lembaran untuk yang akan didiskusikan. Jadi Ibu menyuruh kalian mengamati gambar pada apa yang tertera di dalam lembaran ini, ya. Jadi Ibu nilai per individu, ya. Coba. Gambar ini terdapat 4 kitab, namun gambar yang tertera terletak begitu saja. Tetapi Al-Quran mempunyai tempat yang bagus dan masih baru karena memang merupakan pada gambar tersebut seorang muslim. Iya, betul. Jadi keistimewaan Al-Quran adalah tersedia pahala bagi yang membacanya. Oke, baik. Kita akan masuk pada pembagian kelompok. Jadi Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok. Silakan diatur meja dan kursinya. Nah, jadi Ibu berharap kerjasamanya yang baik di dalam menentukan kelompok ini. Jadi kalian sendiri yang menunjuk siapa ketua kelompoknya dan kalian yang menunjuk salah satu dari anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Paham semua? Paham. Ya, jadi Ibu akan memberikan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kelompok 1? Kelompok Khadijah. Mubarak dan teman-temannya. Coba angkat tangan yang kelompok 1, nak. Oke, kelompok 2 adalah yang membahas tentang fungsi iman. Didiskusikan, Ibu berikan waktu 20 menit. Silakan. Yang Ibu nilai itu adalah bagaimana keaktifan kalian di dalam proses berdiskusi. Jadi sudah siap presentasi semua? Siap. Oke, baik. Jadi Ibu berikan dulu kesempatan atau siapa dulu yang mau presentasi di depan? Kelompok apa dulu? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul isi tentang wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke, sudah. Ada yang mau bertanya? Jadi coba disampaikan, nak. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, selanjutnya kelompok Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 dari kelompok Aisyah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pengetahuan di hari akhir. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan hidayah dan cahaya kehidupan. Baiklah, inilah tadi hasil diskusi kami. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kelompok Raihana. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya mewakili kelompok Helana untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Akan mempresentasikan kembali. Baiklah, kami akan presentasikan kembali tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman umat muslim dan akan mendapatkan pahala bagi yang membacanya. Sekian. Kami dari kelompok Hasba ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Keterkaitan antara kitab Allah dan peduli kepada orang lain adalah berarti kita percaya akan isi-isi yang terkandung dalam kitab-kitab Allah dan keterkaitannya. Kita bisa menjalankan isi-isi atau makna dan menjauhi semua perbuatan buruk. Seperti menasihati dan peduli itu adalah perbuatan baik dan termasuk dalam kitab-kitab Allah. Oke, terima kasih Nak. Alhamdulillah, silahkan duduk. Jadi itulah 4 tadi teman yang tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kita berikan aplaus untuk semua teman-temannya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitabnya kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman umat manusia. Jadi alhamdulillah teman kalian tadi sudah memberikan kesimpulan. Jadi ibu cuma menambahkan tentang apa yang telah disimpulkan temannya, bahwa yang penting yang harus kita pahami pada hari ini adalah kita harus mengetahui apa makna iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi makna iman kepada kitab-kitab Allah itu, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab. Kita harus yakini kebenarannya, ya. Kita harus yakin bahwa Allah menurunkan berapa kitab? 4 kitab kepada Nabi dan Rasul untuk dijadikan sebagai pedoman bagi manusia. Iya, bagi manusia. Tetapi sebagai umat Islam yang perlu kita baca, yang perlu kita kaji, dan yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah kitab suci Al-Quran. Iya, kitab suci Al-Quran. Bagaimana Nak? Sudah jelas? Oke, alhamdulillah kita sudah jelas. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, ya. Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk LKPD dan itu akan dijadikan PR, ya, dikerjakan di rumah. Kemudian Ibu akan memberikan, coba dilihat, Ibu sudah kirim di grup, naikkan semua HP-nya. Ibu sudah kirim di grup tentang post-test. Apa itu post-test? Jadi post-test itu kalian Ibu memberikan tugas bahwa sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jika sudah, silakan simpan di sini. Ya, baik. Selanjutnya Nak, Ibu akan menyampaikan tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya itu adalah kalian harus mengetahui ciri-ciri beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengetahui hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang ketiga keterkaitannya antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan peduli dan saling menasihati. Oke, jelas? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, baiklah. Kalau begitu Nak, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi